Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Awal mengikuti program mengajar di tengah pandemik atau MDP, saya dapat dari salah satu organisasi mahasiswa. Ketika itu, salah satu teman saya menjelaskan tentang program ini, mulai dari bagaimana sistem mengajarnya, tujuan programnya, sampai siapa penyelenggara program ini. Setelah mendengar itu, saya pun langsung tertarik untuk ikut serta dalam program ini. Di samping karena kegemaran saya dalam mengajar, banyak hal lain yang akan didapat, seperti melatih berkomunikasi dengan orang lain, menambah relasi, dan lain-lain. Ketika mendapat kabar bahwasannya saya lolos, saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan yang tidak semua orang bisa merasakannya. Saya pun harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adapun konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Adapun materi yang saya ajarkan pada program ini terkhusus pada pelajaran ilmu-ilmu agama. Untuk mengaji Al-Quran, yang menjadi fokus saya adalah baca tulisnya. Juga tidak lupa mengenalkan makharijul huruf, hukum tajwid, dan beberapa makna ayat. Sedangkan pembahasan fikih yang biasanya diikuti oleh anak-anak remaja, saya memberikan penjelasan tentang bab toharoh, tayammum, dan sholat. Alladzi, ini dianggap satu pahala, ini dianggap satu, ini dianggap satu. Tapi satu hurufnya ini bisa bernilai 10 kebaikan. A-nya ini, jadi A-nya ini nih, huruf yang alif ini nih. Huruf yang alif ini misalnya bernilai 10 pahala atau 10 kebaikan. La-nya ini 10 kebaikan. Da-nya ini 10 kebaikan. Jadi bukan dihitung satu. Ya, nggak perlu, mungkin misalnya mau nambah apa ya, banyak bacaannya. Yang penting kalau misalnya udah stuck misalnya satu halaman setiap hari, itu aja yang diistiqomahin. Ya, al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada apa ya, karomah, daripada 1000 karomah. Karomah itu jelasin lagi nggak ya? Karomah itu sesuatu yang datang pada misalnya Nabi atau kepada Rasul. Jadi al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah atau dalam artian ngelakuin sesuatu itu terus menerus, ya terus menerus, jangan terputus kalau bisa. Pahalanya yang demikian itu lebih baik daripada 1000 karomah. Amin. Kurang lebih seperti itu. Udah ya, kagak ada pertanyaan lagi kan? Semoga. Adapun sasaran yang dapat saya jangkau pada program mengajar di tengah pandemik ini adalah siswa SD, SMP, dan SMA yang berasal dari Kampung Pengasinan RT 04 RW 03 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
kanan dipilih melakukan pekerjaan berbarengan dengan yang akan dikerjakan gitu jadinya. Beda lagi kalau azam, ya jadi ada niat, ada azam. Kalau misalnya azam, waktunya itu jauh. Kalau orang Arab tuh emang artinya sama, cuman kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia waktunya itu yang membedakan jadinya. Ada niat, ada azam. Kalau niat itu jadinya kita ngerjain sesuatu berbarengan, jadi langsung saya mau sholat langsung sholat. Kalau misalnya azam itu gua niat nih mau ke pasar besok, itu namanya azam. Jadinya waktunya beda, yang membedakan. Jadi ada niat, ada azam. Kalau niat itu sesuatu pekerjaan yang ya pokoknya amal yang dikerjakan pas di niat itu langsung dikerjakan. Kalau misalnya azam, kita mau ngelakuin sesuatu tapi ada rencana gitu ibaratnya. Ya, jadi ada perencanaan. Beda, jadinya ada niat, ada azam. Kalau bahasa Arab itu mungkin banyak sih iniannya. Hal yang artinya maknanya sama, cuman metode. Ketika mengaji, saya memakai metode Iqra untuk pengenalan sebelum beranjak kepada bacaan Al-Quran. Untuk pendekatan belajar, saya tidak menerapkan pengajaran yang kaku. Untuk adik-adik cenderung menjadi teman atau kakak baginya. Sedangkan untuk remaja, karena lebih sering ke pembahasan fikih, saya memberikan gambaran terhadap masalah yang dihadapi dan juga menyelingi dengan bercerita hal yang menarik, namun tetap pada misi utama, yakni mengenalkan dan memahamkan ilmu agama. Wahidun satu isna
harus kalau misalnya ini hakiki. abwabiha wat langsung ini Nyambung. ya. Min abwab. Panjang ini jangan lupa. Min abwabiha. Panjang itu. Ya ini panjang kan ini dalam ini. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqu. Coba dari sini. Watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Cakep ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Iya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqif Nih. Balik tanda apa ini? Kalau di bawah kas roh. Jadi bunyinya i. Iya, kalau kemarin kan kalau kata bunyinya a. Jadinya kalau misalnya ini huruf ba harafannya kasroh, jadinya bi. Ya, harapan ini di bawah nih. Coba nih. Terus ti. Kalau ini ta berarti ti. Ini terus di. Jadinya. Coba ulang. Satu lagi. Terus ini terus cakep. Nih terus diam jangan ketawa. Fokus. Ya kalau bicara nih nanti nih. Coba ini apa tadi? Terus kalau kasroh berarti kalau kasroh harapannya jadinya bunyinya i. Ya kalau kemarin kan nih fathah. Berarti misalnya harapannya fathah. Kalau misalnya da nih harapannya fathah jadinya a, jadinya bunyinya berarti da. Dia belum belajar itu ya? Terus kalau misalnya kasroh ini jadi di. Ya, jadinya kayak pokoknya a i u gitu. A i u ta ti tu da di du sa si su. Coba ulang sekali lagi. Ini terus ini terus lanjut.